Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fajat Miko dengan NIM 2424 10 10 30 38. Video ini dibuat untuk penjelasan resume mesin Turing untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata dari saya. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu konsep dasar dan juga landasan teoritisnya ya. Jadi mesin Turing itu apa? Jadi mesin Turing adalah sebuah model matematika dari sebuah komputasi yang abstrak dikenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 dalam sebuah makalah yang berjudul On Computable Numbers with an Application to Einstein's Problem. Nah, mesin ini tuh dibuat sebagai sebuah definisi dari apa yang kita sebut sebagai algoritma. Secara fundamentalnya, mesin Turing ini akan memanipulasi simbol-simbol pada pita berdasarkan serangkaian aturan transisi yang sudah ditentukan. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi mesin ini tuh komputasinya masih setara lah dengan komputer superkomputer dimanapun, asalkan waktu dan memori yang diberikan itu nggak terbatas. Tesis dari Charles Turing menyatakan bahwa fungsi apapun yang dapat dihitung secara algoritma dapat dihitung oleh mesin Turing. Anggapannya itu, angka berapapun tuh bisa dicapai jika sebuah angka dijumlahkan dengan angka 1. Walaupun angka 1 itu sebuah angka yang kecil, tapi asalkan diberikan waktu dan usaha, pasti akan bisa mencapai angka tersebut. Kecuali ya angkanya mungkin negatif atau nol lah. Yang kedua di sini signifikansinya dalam ilmu komputer ya. Jadi mesin Turing itu menjadi sebuah standar emas dalam teori komputabilitas. Model ini tuh biasanya dipakai untuk mendefinisikan batas komputasi dan juga untuk menganalisis kompleksitas. Biasanya mesin Turing itu didefinisikan sebagai 7 tupel. Untuk 7 tupel ini M sama dengan Q lalu sigma, R, delta, Q0 atau Z awal, kemudian B dan juga F. Untuk elemen dan arsitektur dari mesinnya, jadi ada beberapa komponen fisik ya untuk arsitektur mesinnya ini, mesin Turing. Totalnya itu ada 4. Yang pertama itu ada pita tak terbatas atau infinitive. Infinitive ini bisa menampung masing-masing tepat satu simbol dari himpunan yang ada atau disebut dengan gamma. Karakteristiknya, pitanya itu memiliki panjang yang tidak terbatas dari satu atau dari dua arah yang memungkinkan mesin untuk memproses input dengan ukuran berapapun yang ada. Fungsinya itu adalah untuk menyimpan input awal, hasil perhitungan sementara, dan output akhir. Yang kedua ada kepala baca atau tulis. Nah, jadi komponen ini tuh kayak antar muka atau interface dari kontrol mesin dan juga pita. Cara kerjanya itu bagian head akan membaca simbol dari sel yang sedang ditunjuk, ditulis, atau diubah. Lalu simbol itu nanti kan akan bergerak nih dari antara itu ke kiri atau ke kanan. Nah, pergerakan headnya nanti itu akan ditentukan oleh fungsi transisi berdasarkan state saat ini dan simbol yang sedang dibaca. Yang ketiga ada kontrol terhingga, yaitu feed control atau state register ya. Jadi state-nya tuh kayak mewakili kondisi atau langkah dari algoritmanya. Misal kondisinya tuh lagi Q cari 0, Q tambah 1, atau Q selesai. Ketika ada perubahan, maka mesin akan berpindah dari satu state ke state lain sesuai dari instruksi dari fungsi transisinya dan juga state itu sendiri. Lanjut ada fungsi transisi. Fungsi transisi ini adalah aturan logika yang mengatur perilaku mesin
mesin Turingnya. Nah, formatnya itu adalah delta untuk key sekarang, x sama dengan key baru, y, d. Di sini diartikan jika mesin berada di state key sekarang dan membaca simbol x, maka ubah state tersebut menjadi key baru, lalu tulis simbol y yang menimpa x dan gerakan head ke arah d, entah itu left ataupun right tergantung dari arah head tersebut. Contoh komutasi sederhana nih, ada sebuah kasus yaitu binary increment, di mana kita mau menambahkan 1 pada sebuah bilangan biner. Intinya adalah mengubah input 1011 yang merupakan desimal 11 menjadi 1100 yang merupakan desimal 12. Nah, untuk menambahkan 1 pada bilangan biner ini, kita akan menggerakkan head ke ujung paling kanan. Kalau menemukan 0, ubah jadi 1 terus berhenti. Kalau menemukan 1, ubah jadi 0 dan bergerak kiri, lalu ulangi langkah 2. Nah, tapi kalau misalkan menemukan blank di kiri, maka ubah menjadi 1 dan berhenti. Ini make sense ya, karena kalau misalkan kita menambahkan 1 ke 0, maka 0-nya menjadi 1. Kalau kita tambahkan 1 ke sebuah 1, maka 1-nya akan berubah menjadi 0. Terus 1 itu ke kiri, dan yang di kanan akan diulangin lagi. Sementara kalau misalkan udah di paling ujung nih, di paling ujung sini, terus ketambahan angka 1, jadi ya tinggal tambah 1 aja seperti ini. Untuk konfigurasinya di sini state-nya itu ada key 0 yang akan bergerak ke kanan, key 1 yang melakukan penambahan, dan key halt yang berarti selesai. Inputnya adalah 1011 pada pita. Ini tabel transisinya ya, ada state sekarang, simbol dibacain 01, lalu state baru, simbol tulis, gerakan head, dan juga penjelasannya apa. Di sini cukup lengkap ya. Jadi pertama-tama kita itu ada di mencari ujung kanan dulu. Ketika ujung kanan itu ketemu, maka kita akan mundur 1 langkah dulu. Dari situ 0 akan diubah menjadi 1, dan karena menurut aturan yang sebelumnya ketika bertemu dengan 0 berubah menjadi 1 dan berhenti, maka program akan selesai di sini. Berikutnya untuk 1 juga diubah jadi 0, lalu dipindah ke kiri. Sementara untuk yang overflow itu akan ditulis 1 baru. Untuk langkah demi langkahnya itu seperti ini. Jadi pertama pitanya 1011, lalu jadi kita membaca 1 untuk geser R, dibaca 0, kemudian geser R lagi, baca lagi 1, terus geser R lagi, dan seterusnya sampai ketika kita mau membaca B, di mana kita akan geser ke left dan masuk kepada mode menghitung key 1. Setelahnya di sini kita akan melakukan carry karena sesuai aturan tadi, membaca 1 dan akhirnya kita menulis 0. Selanjutnya lagi di sini ada membaca 1 lagi, ditulis 0 dan carry akan terjadi lagi, sehingga hasilnya di sini menjadi seperti ini. Ketika kita membaca 0 di key 1, maka kita akan menulis key 1 dan masuk ke mode key hold. Hasilnya menjadi pita seperti ini. Dan ketemulah pitanya kini terbaca 1100. Dan komputasi ini sukses karena dari awal kan yang kita harapkan itu mengubah input ini menjadi input 12 ya, yang merupakan 1100 itu adalah binar dari desimalnya 12. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari resume teori bahasa dan otomata untuk mesin Turing dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.